Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Rindi Antika, NPM 1813031013. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan akuntansi transaksi perusahaan jasa perusahaan Craftsman Tailor yang yaitu periode April, Mei, dan Juni. Periode April. Nah, di sini pertama jurnal umumnya. Nona Syahada dia menginvestasikan uangnya untuk modal usahanya senilai 200 juta. Nah, berarti masuk ke jadi di jurnal umumnya itu ya, kas pada modal senilai 200 juta rupiah. Itu untuk modal usaha ya. Terus ke tanggal 3 April dia membeli peralatan. Di sini totalnya senilai 15.900.000 karena dia membeli 3 unit mesin jahit senilai 4 juta dan juga membeli 3 unit mesin obras senilai 1.300.000 per unit. Jadi di sini totalnya 15.900.000. Jadi masuk di jurnalnya peralatan pada kas senilai 15.900.000. Terus kemudian tanggal 4 dia membeli perlengkapan. Jadi di sini di jurnal umumnya perlengkapan pada kas senilai 1 juta rupiah. Terus tanggal 6 dia menyewa ruko selama 3 tahun senilai 63 juta. Jadi di sini sewa dibayar di muka pada kas senilai 63 juta rupiah. Itu sewa ruko. Terus tanggal 10 dia menerima piutang atau menerima pendapatan. Di sini kas piutang pada pendapatan senilai 1.185.000. Terus kemudian tanggal 12 dia menerima pendapatan juga senilai 700.000 rupiah. Jadi kas pada pendapatan 700.000 rupiah. Terus kemudian tanggal 13 beban utilitas. Dia membayar beban utilitas senilai 1.500.000. Berarti masuk di JU-nya beban utilitas pada kas senilai 1.500.000. Kemudian tanggal 15 dia menerima pelunasan piutang. Jadi di sini kas pada piutang senilai 160.000 rupiah. Terus kemudian tanggal 17 di sini menerima pelunasan piutang juga senilai 280.000 rupiah. Jadi kas pada piutang senilai 280.000 rupiah. Kemudian tanggal 18 ini membeli perlengkapan. Nah, di sini senilai 500.000. Jadi perlengkapan pada kas 500.000 rupiah. Terus kemudian tanggal 20 dia menerima pelunasan piutang juga senilai 140.000 rupiah. Jadi perlengkapan pada kas sih tanggal 20 kas pada piutang senilai 140.000 rupiah. Terus kemudian tanggal 21 itu dia ini juga mendapatkan pendapatan jasa atau dia menerima menerima pendapatan. Jadi di sini kas piutang pada pendapatan, di sini kasnya 1.155.000, piutangnya 650.000. Jadi di sini totalnya 1.805.000. Terus ke tanggal 24 di sini menerima pelunasan piutang senilai 320.000 rupiah. Jadi kas pada piutang 320 rupiah. Tanggal 25 ini membayar gaji karyawan. Jadi di sini beban gaji pada kas senilai 6.500.000 karena 2 karyawan, 1 karyawan 3.250.000. Nah, kemudian tanggal 27
Di sini menerima pendapatan. Jadi di sini berarti di sini tanggal ini kas piutang pada pendapatan. Kasnya 570, piutangnya 1.340. Jadi totalnya 1.910. Terus kemudian tanggal 29 di sini dia mengambil keperluan pribadinya senilai 1.200.000. Jadi di JU-nya prive pada kas senilai 1.200.000. Kemudian tanggal 29 lagi dia menerima pelunasan piutang. Jadi di sini kas pada piutang senilai 330.000. Kemudian tanggal 30 dia menerima pelunasan piutang juga. Jadi kas pada piutang senilai 200.000 rupiah. Jadi totalnya di sini 296.630.000 rupiah. Terus kemudian di sini masuk ke buku besar ya. Jadi di sini akun-akun yang sama ini dimasukkan ke buku besar. Nah, seperti di sini ada kas, di sini ada modal awalnya 200, tadi di jurnal umumnya kan 200 juta. Nah, terus kemudian tanggal 3 dia ini membeli peralatan, tadi di jurnal umumnya 15.900.000. Jadi 200 dikurangi 15.900.000 hasilnya 184.100.000. Nah, karena dia ini membeli peralatan kan, otomatis kan berkurang. Terus juga dia membeli perlengkapan 1 juta, jadi berkurang lagi. Nah, senilai 183.100.000. Kemudian dia menyewa ruko dan kemudian otomatis berkurang lagi, dan di sini tanggal 10 ini mendapatkan pendapatan jasa juga. Nah, berarti senilai 605.000. Jadi otomatis di sini bertambah nilainya tadi ya. Karena sama-sama karena dia mendapatkan ini pendapatan. Itu dan seterusnya sampai tanggal 30 ya. Terus kemudian di sini ada piutang. Nah, di sini piutang di sini tanggal 10 ini dia menerima pendapatan jasa. Nah, pendapatan jasanya tuh senilai 580.000, masuk di saldonya 580.000 rupiah. Kemudian dia pelunasan piutang senilai 160.000 rupiah. Otomatis berkurang, jadi 580 dikurang 160.000 jadi 420.000 rupiah, dan seterusnya sampai ke pelunasan piutang tanggal 30 pelunasan piutang. Di sini hasilnya 1.140.000, ini piutangnya ya. Terus kemudian perlengkapan di sini tanggal 14 sama 13 dia membeli perlengkapan senilai 1 juta dan 500.000. Jadi di sini totalnya 1.500.000 di debit. Kemudian sewa dibayar di muka senilai 63 juta rupiah tetap ya, masuk di debit. Terus kemudian peralatan, di sini membeli peralatan yang tadi berarti di JU-nya 15.900.000, jadi masuk di debit. Saldonya di debit. Kemudian modalnya tadi modal awal 200.000 rupiah, 200 juta rupiah. Kemudian dia mengambil keperluan pribadi atau prive senilai 1.200.000, masuk di debit, saldonya di debit. Terus kemudian pendapatan di sini tanggal 10, 12, 21, 27 itu dia mendapatkan pendapatan jasa. Dan yang pertama tanggal 10 itu mendapatkan 1.185.000, dia masuk di kredit, jadi saldonya di kredit. Jadi tanggal 12 dia mendapat jasa juga, karena kan udah dibayar, jadi kan nggak ada ini lagi kayak kas ini lagi, nggak ada kayak tabungan gitu loh. Jadi kan dia kenapa di debit karena sudah dibayar. Jadi di sini 700.000 rupiah tanggal 12, jadi 1.185.000 ini ditambah 700. Kenapa kok ditambah? Karena sama-sama di kredit.
dan seterusnya. Terus kemudian beban utilitas di sini masuk di debit senilai 1.500.000. Kemudian beban gaji, ini membayar beban gaji karyawan ya tanggal 25 senilai 6.500.000. Karena kenapa 6.500.000? Karena dia membayar gajinya 2 orang karyawan. Nah, satunya tuh senilai 3.250.000 rupiah. Terus kemudian jurnal penyesuaian. Nah, kemudian AJP-nya di sini pada tanggal 1 itu dia perlengkapan tersisa senilai 300.000 rupiah. Nah, 300.000 rupiah berarti di sini 300.000 rupiah. Terus jadi di sini AJP-nya tuh kayak perlengkapan tersisa senilai 300.000. Jadi perlengkapan yang terpakai selama perlengkapan yang terpakai itu cara ngitungnya ya. Di sini kan di buku besar kan perlengkapan senilai 1.500.000. Nah, di sini dikurang dengan 300.000 ya. Jadi hasilnya 1.200.000 di situ. Jadi JAJP-nya beban perlengkapan pada perlengkapan senilai 1.200.000. Terus kemudian yang nomor 2 ini penyusutan mesin jahit dan mesin obras. Di sini berarti mesin jahit dan obras ya. Dia itu kayak umur ekonomisnya tuh 6 tahun, berarti masuk di peralatan di buku besarnya semua peralatan sebesar 15.500.000. Nah, jika disesuaikan berdasarkan umur ekonomis peralatan, maka 15.900.000 ini dibagi 6 tahun dibagi 12 dibagi 6 dibagi 12. Nah, hasilnya 224.000 rupiah. Kemudian sewa yang jatuh tempo yang nomor 3 ini sewa yang telah jatuh tempo senilai 1.750.000. berarti jadi ya, yang tadi beban penyusutan peralatan pada akumulasi peralatan ya senilai 220.834 rupiah tuh ya. Terus kemudian sewa yang telah jatuh tempo. Nah, sewa yang telah jatuh tempo ini senilai 1.750.000. Nah, berdasarkan persyaratan pembayaran di muka di metode real, nah situ jadinya tuh tetap 1.750.000. Nah, itu ya. Jadi di sini beban sewa pada sewa dibayar di muka senilai 1.750.000. Nah, terus kemudian neraca ya. Di sini masukin nama akun-akun dari buku besar tadi. Di sini ada kas, piutang, perlengkapan, sewa dibayar di muka, peralatan, modal, privo, pendapatan, beban utilitas, beban gaji, akumulasi penyusutan peralatan, beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan, beban sewa. Di sini kas 114 860 juta rupiah. Dia dimasuk di neraca saldo. Neraca telah disesuaikan sama neraca di debit. Terus kemudian piutang 1.140.000. Nah, yang ini ya, yang dari buku besar tadi tinggal dipindahin di neraca saldo. Terus cuma yang bedanya tuh di sini ada ayat jurnal penyesuaiannya di AJP-nya. Ya. Di sini ada akumulasi penyesuaian peralatan, beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan, beban sewa. Yang tadi pokoknya yang semuanya dimasukin sama yang di AJP-nya tadi yang udah disesuaikan masuk di ayat jurnal penyesuaian di neraca saldo. Nah, di sini totalnya neraca saldonya 205.600.000.
Terus kemudian AJP-nya Rp3.170.834, Rp3.170.834. Kemudian neraca NSD-nya di sini 205.820,834 juta rupiah. Kemudian laba ruginya di sini 11.170.834 rupiah, sama sampingnya. Dan di sini neracanya 200.220.834 rupiah. Nah, itu ya. Terus kemudian laporan laba rugi. Nah, di sini laporan laba ruginya. Periode April ya. Di sini ada pendapatan senilai 5.600.000. Pendapatan tadi kan 5.600.000 ya. Di buku besarnya kan masukin. Terus kemudian di sini ada beban. Di sini ada beban utilitas, beban gaji, beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan, beban sewa. Nah, semuanya dimasukin angkanya. Di sini ada 1.500.000, 6.500.000 yang dari buku besar dipindahin, kemudian di total di sini hasilnya 5.570.834 rupiah. Yang tadi yang beban sewa ini dikurang ya sama beban sewa sih, semua yang tadi ditambah terus kemudian dikurang dengan pendapatan. Jadi hasilnya 5.570.834 rupiah. Kemudian ada laporan perubahan modal. Nah, di sini modal awal senilai 200 juta, modal awal-awal. Terus kemudian laba bersih tadi yang dihitung yang di atas, laporan laba rugi senilai 5.570.834 rupiah. Nah, kita masukin, terus masukin yang prevonya senilai 1.200.000. Jadi di ini ya, dia ditambah karena dia sama-sama ini dikurang, jadi dikredit, jadi dia ini bertambah. Nah, di sini berarti 200 dikurang 6 juta, jadi di sini hasilnya 193.229.166 rupiah. Tuh. Kemudian laporan neraca. Nah, di sini kita ini bisa aktiva sama pasiva. Di sini aktiva ada aktiva lancar, aktiva tetap. Aktiva lancarnya ada kas, piutang, perlengkapan, sewa dibayar di muka. Aktiva tetapnya peralatan, akumulasi, penyesuaian peralatan. Nah, nilainya dimasukin. Nilainya dimasukin yang dari ini buku yang dari neraca lajur tadi. Terus habis itu dihitung semuanya, ditambah terus dikurang 114.860.000 rupiah, ditambah 1.140.000, ditambah 300, ditambah 61.250.000, kemudian ditambah 15.900, dikurangi 220.834 rupiah. Nah, totalnya 193.229.166 rupiah. Nah, jadi di sini pasifannya kewajiban, di sini kayak modal akhirnya 190, yang tadi di total aktiva tadi itu modal akhir. Nah, modal akhirnya kan tadi 193 ya, benar, berarti di sini total pasifannya 193 total semuanya. Terus kemudian jurnal penutup. Nah, di sini jurnal penutupnya tanggal 20, 30, 30. Di sini tanggal 20 ini pendapatan pada ikhtisar laba rugi senilai 5.600.000. Terus ikhtisar pada laba rugi yang tadi ini masukin beban
beban-bebannya masukin. Sini hasilnya Rp1.750.000. Terus kemudian modal pada kisar laba rugi senilai Rp5.570.000. Kemudian modal pada privat senilai Rp1.200.000. Kemudian di sini ada jurnal saldo penutup. Di sini ada kas, piutang, perlengkapan, sewa dibayar di muka, peralatan, akumulasi penyesuaian peralatan, modal. Di sini masukin nilainya yang diambil dari atas tadi. Jadi di sini totalnya Rp193.450.000. Nah,